Menjejaki bumi Indonesia di setiap sudutnya selalu memiliki cerita sendiri. Cerita alam hingga masyarakatnya selalu mempunyai arti di lubuk hati. Rani Patricia punya banyak cara untuk menikmatinya, mulai dari memacu adrenalin hingga mengikuti tradisi budayanya. Nah ini saatnya, saatnya. Berburu masih menjadi tradisi yang banyak dilakukan masyarakat tradisional di Indonesia. Kali ini saya akan mengikuti kegiatan masyarakat Beginci berburu babi di hutan. Saya nggak kebayang ini seberapa berat perahunya. Ya, dan setiap berburu ini yang harus mereka lakuin. Aduh, jantung saya rasanya mau copot. Jadi selain gotong royong, jangan lupa harus hati-hati. Kalau nggak balik ke bawah arus, bukannya sampan yang naik, saya ke bawah arus tadi. Setiap kali pergi berburu, masyarakat di sini membangun base camp di sekitar aliran sungai. Mereka menyebutnya dengan nama baga atau tempat tinggal sementara. Sementara itu, anjing akan dipersiapkan agar selalu pada kondisi siaga untuk berburu. Ramuan khusus juga akan diberikan sehingga mereka memiliki penciuman yang lebih tajam. Sapi. Nah ini saya mau nunjukin nih. Kalau anjing pemburu ya kondisinya seperti ini, lihat tuh. Kupingnya. Ini luka, dihantam babi. Sudah 11 tahun masih kuat berburu babi. Selama perjalanan menuju ke hulu sungai, kelompok anjing yang dibawa berada pada posisi siaga. Salah satu dari binatang ini biasanya menjadi pemimpin dan penentu titik perburuan. Dengan jutaan sel yang terdapat pada indera penciuman anjing, pengarungan sungai ini ibarat sedang melakukan pengecekan wilayah dari kehadiran binatang buruan. Waktu berburu paling ideal adalah pagi atau menjelang sore hari, yaitu saat binatang buruan disinyalir banyak berada di sekitar aliran air. Ini spesialisnya, migu. Begitu cium bau buruan, dia langsung lompat dari perahu, kejar buruannya. Migu. Kerjasama manusia dengan anjing pemburu telah lama ada dalam sejarah. Terutama sejak binatang ini bisa didomestikasi dari ras serigala ratusan ribu tahun lalu dari dataran Tiongkok. Kini semuanya tergantung migu dan dukungan dari anggota kelompoknya. Manusia hanya bisa mengikuti kemanapun binatang ini melacak target mereka. Nah ini anjingnya sudah menyebar kemana-mana, mengandalkan indera penciumannya, jadi kita tinggal menunggu. Kalau sudah menggonggong, barulah kita kejar anjingnya.
Tapi saya nggak yakin saya bisa kejar. Karena masyarakat sini kalau lari di hutan, udah kayak lari di lapangan lebar. Kali ini kita harus berkonsentrasi mendengar gonggongan kawanan anjing. Belum dapat saya udah deg-degan. Harap-harap cemas, dapat tidak babinya, dapat tidak babinya. Tapi biasa dapat ya Pak? Kalau biasa itu dapat. Biasa dapat. Jika binatang buruan sudah terpojok, suara gonggongan anjing biasanya akan berubah. Pada saat itulah kita boleh bergerak menuju ke lokasi mereka berada. Kami memutuskan untuk menyeberangi sungai, mengejar kawanan anjing yang terus memburu binatang target. Kami terus bergerak lebih jauh lagi ke dalam hutan. Saat terdesak, binatang target biasanya akan lari ke sarang tersembunyi di dekat dataran tinggi. Jadi memang perburuan kita ini 100% mengandalkan insting penciuman anjing. Di lokasi terakhir, kami harus menunggu sinyal lagi dari kawanan anjing yang telah jauh berada di depan. Sia-sia perjuangan hari ini, menyeberang sungai, lari-lari di tengah hutan. Wah, hari ini memang hari yang beruntung. Yeay! Oke, cabut, Pak. Tarik. Inilah hasil kolaborasi antara anjing dan manusia. Lihat, besar sekali kan? Berarti benar-benar efektif. Dan ini sepertinya lebih berat dan besar daripada saya. Kerja keras pantang menyerah. Memang seringkali membuahkan hasil yang manis. Para orang beginci menunjukkannya dalam bentuk perburuan sumber nutrisi. Siap. Jadi duduk, Bang. Oke. Sejak dibukanya perkampungan Waiharu di Lampung pada tahun 1800-an, masyarakatnya masih sangat bergantung pada kekayaan alam hingga kini. Inilah alat transportasi utama masyarakat Waiharu untuk membawa hasil bumi. Kebiasaan masyarakat Waiharu, karena memang ini daerah yang cukup terisolir, jadi kalau kita mau ngedapetin uang, salah satunya adalah menjual hasil alam dari desa mereka ke kota. Jadi apapun, beras, kopi, sayur-sayuran, mereka kirim pakai gerobak sapi. Medan yang kita lewatin akan banyak banget, akan ada sungai, tanah. Sekarang siap perjalanannya dulu, siap-siapin, di packing, jadi semuanya aman. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Untuk bisa ngelewatin jalur pantai tanpa ngelewatin tanah-tanah yang rusak, kita harus kejar-kejaran sama pasang. Nah, sebentar lagi lautnya udah mau pasang sampai tinggi, jadi harus pergerakannya lebih cepat.
Pasir sudah dilewatin, tanah sudah dilewatin, kali ini muara. Dan sapinya bisa juga ngelewatin, dia bisa berenang. Hebat banget. Jika gerobak sapi sudah bisa menyeberangi bagian muara, menjadi tanda air laut mulai pasang. Sehingga perjalanan gerobak harus dipercepat agar tidak terjebak gelombang pasang dan arus bawah. Kami pun harus pindah ke jalur atas untuk bisa melanjutkan perjalanan. Namun, justru di jalur atas inilah tantangan dimulai. Karena hampir setiap hari gerobak sapi ini melewati jalur yang sama, jual dan beli ke pasar. Jadi sebenarnya tanpa perlu pemandu lagi, sapinya udah tahu jalan pulang dan jalan pergi. Sifat tanah merah yang lengket dan licin saat terkena air menjadi medan petualangan mengantar hasil alam ke kota kecamatan. Makin jauh kita lewat jalur tradisional, semakin parah jalannya. Dan karena ini dari tadi pagi hujan terus, jalannya semakin licin, jadi medannya semakin ekstrim. Gerimis yang terus menemani perjalanan kami membuat jalur gerobak semakin banyak digenangi air. Tumpukan lumpur yang menempel di ban gerobak juga membuat langkah sapi semakin berat. Jarak tempuh saya dari Waiharu ke pasar sebenarnya cuma berapa, Bang? 17 kilo. Cuma 17 kilometer. Tapi karena jalannya parah banget dan muatan kita juga lumayan banyak ya, Bang. Jadinya perjalanannya pasti dijamin memakan waktu lama. Ayo! Yang ngebuat sapinya sering berhenti di perjalanan itu kalau udah kondisi rodanya seperti ini nih, lihat udah ketutup lumpur yang tebal banget. Secara hitungan jarak, perjalanan kami seharusnya bisa ditempuh dalam waktu 4 jam jalan kaki. Tapi dengan kondisi jalan seperti ini, masyarakat bisa sampai menginap di tengah perjalanan. Saat ban penuh lumpur dan tidak bisa berputar lagi, kami harus membersihkan lumpur agar langkah sapi penarik gerobak kembali ringan. Saya nggak bisa bilang apa-apa lagi selain ini jalanannya memang sulit sekali. Lumpurnya benar-benar dalam, jadi sapinya juga susah banget buat lewat. Saya nggak bisa terus ketinggalan kayak gini nih, karena kalau pergerakan saya lambat, mereka nungguin, nanti akhirnya bisa terlambat sampai ke pasar. Jadi lebih baik lepas sepatu saja. Jadi memang ada kode supaya kita selalu jalan beriringan. Kalau kayak abang ini nih lagi terjebak dalam lumpur, supaya sapinya nggak terus jalan, bilangnya apa, Bang? Diam. Diam. Tuh, sapinya juga ikut diam. Jembatan gantung menjadi akhir dari cerita panjang perjalanan mengantar hasil alam dari Waiharu ke kota kecamatan. Selanjutnya, gerobak akan berhenti di lokasi tempat sapi-sapi beristirahat. Iya, oke. Sudah sampai di pemberhentian terakhir nih, di kanan kiri saya udah ada gerobak-gerobak yang udah sampai duluan ya, Bang? Iya. Jadi kalau gerobak cuma bisa sampai di sini, nanti barang-barangnya
langsung kita bawa ke pasar buat dijual. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang.